Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa, NIM 181201047 dari Manajemen Hutan 5 Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk video kali ini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Konservasi Tanah dan Air, di mana dosen pengampunya Ibu Jamila SP.MP. Di sini saya akan membahas tentang reboisasi dan penghijauan. Konservasi tanah dan air menjadi sangat mendesak dilakukan di berbagai das prioritas di Indonesia, mengingat kerap terjadinya berbagai bencana alam hidrometeorologis seperti banjir. Nah, metode vegetatif ini merupakan upaya konservasi tanah dengan cara menanam vegetasi di atas tanah dengan teknik tertentu. Metode ini efektif dalam mengontrol laju erosi. Salah satunya adalah penghutanan kembali atau reboisasi. Pengertian dari reboisasi ini sendiri yaitu suatu kegiatan yang sangat diperlukan dan melakukan pemilihan jenis tanaman, peremajaan hutan, pembentukan hutan rakyat, termasuk juga pembuatan bangunan pencegah erosi dengan tujuan untuk mengawetkan tanah. Lalu, penghijauan merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Nah, di sini saya akan membahas 3 topik pembahasan, di mana yang pertama tentang permasalahan utama, lalu yang kedua tentang metodologi penyelesaian, yang ketiga tentang hasil dari penyelesaian. Langsung masuk ke permasalahan, di mana saya di sini mengambil 3 permasalahan yang kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, di hulu Das Citarum terjadi perubahan fungsi dan tata guna lahan, sehingga berpengaruh terhadap sumber daya air, mengingat das merupakan unit hidrologi yang independen, di mana upaya yang dilakukannya yaitu program gerakan penghijauan di Das Citarum Hulu. Lalu, untuk yang kedua, adanya kerusakan aliran sungai yang terjadi pada saat hujan lebat, dan secara tiba-tiba ditambahnya lagi rusaknya hutan dan das di bagian hulu. Dan di sini untuk upaya penyelesaian yaitu pengelolaan das dengan penghijauan. Lalu untuk yang ketiga, parahnya kondisi kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi. Untuk usaha penyelesaian dilakukan reboisasi beberapa pohon di lahan konservasi yang ada di pertambangan dan energi. Nah, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu metodologi penyelesaian, di mana untuk kasus yang pertama itu dilakukan kegiatan penanaman meliputi perencanaan penanaman, persiapan penanaman, dan penanaman langsung di lahan, di mana itu terbagi caranya menjadi 4, yaitu mengetahui penggunaan lahan, lalu pengumpulan data, jenis bibit yang digunakan dalam kegiatan penghijauan, dan yang terakhir mobilisasi peserta dan tamu kegiatan gerakan penghijauan. Lalu untuk kasus yang kedua, penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Metode dan teknik penelitian ini mencakup bagaimana memperoleh data di lapangan dan kajian perpustakaan. Nah, untuk kasus yang ketiga, kita memiliki 5 metodologi, yaitu yang pertama, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan intensitas sampling sebesar 5%, dengan peta ukur berukuran 25 meter x 40 meter sesuai dengan Permenhub nomor 2 2009. Lalu yang kedua, penempatan peta ukur menggunakan metode systematic sampling with random start. Lalu yang ketiga, jumlah peta ukur yang digunakan adalah 41 peta. Lalu yang keempat, pengamatan dan pengukuran tanaman terhadap seluruh tanaman reboisasi yang terdapat dalam peta ukur meliputi pertumbuhan tanaman, luas areal tanaman, dan lain-lain. Lalu yang kelima, kriteria pertumbuhan tanaman yang meliputi diameter dan tinggi tanaman dianalisis secara deskriptif, sedangkan kriteria luas areal tanaman, persen tumbuh tanaman dianalisis secara scoring. Lalu kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu hasil dari penyelesaian. Nah, untuk kasus yang pertama, hasil penyelesaiannya yaitu program gerakan penghijauan di Das Citarum Hulu merupakan kegiatan berkelanjutan dari gerakan penghijauan yang telah dilakukan, di mana tidak hanya asal tanam, tetapi butuh perawatan, terutama penyiraman tiap hari, apalagi penanaman saat di musim kemarau.
Nah, untuk kasus yang kedua, mengingat bahwa DAS merupakan suatu sistem yang berbentuk dari gabungan sumber daya yang saling berkaitan dan berinteraksi, maka dalam pengolahannya harus memperhatikan semua anasir-anasir atau unsur penyusunnya. Oleh karena itu, pengelolaan DAS harus dilangsungkan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan guna mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Nah, untuk penyelesaian kasus yang ketiga, pertumbuhan tanaman sudah baik dengan jumlah tanaman mencapai 763 tanaman tiap hektar. Kesehatan tanaman sebesar 71,49% dari total 46.260 tanaman reboisasi dan realisasi luas areal tanam mencapai 92,38%. Presentasi tumbuh tanaman untuk 4 dari 5 jenis tanaman reboisasi telah mencapai lebih dari 80%. Sementara itu, jenis mahoni Swietenia macrophylla memiliki presentasi tumbuh 66,43%. Dan hasil perhitungan total nilai evaluasi tanaman reboisasi berbagai kriteria mencapai nilai 82,93 atau sudah tergolong sangat baik. Nah, baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.